Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pertemuan kali ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran meskipun secara daring. Ibu harap walaupun pembelajaran ini masih secara daring, kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingatkan untuk mengisi absensi di forum Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Jangan sampai lupa ya. Coba siapa yang masih ingat materi di pertemuan sebelumnya? Yap, sebelumnya kita sudah membahas apa itu membran sel dan reproduksi sel. Seperti yang kalian tahu, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil. Di dalam sel itu terdapat organel-organel sel. Salah satunya yaitu membran sel yang mempunyai fungsi sebagai transport jet. Nah, coba ingat kembali, transport jet itu ada berapa jenis? Ya, ada dua, yaitu yang pertama ada transport aktif, yang kedua ada transport pasif. Nah, selain membran sel, organel yang lain ada juga inti sel, di mana inti sel ini dapat bereproduksi atau memperbanyak dirinya menjadi sel yang baru melalui proses reproduksi sel. Reproduksi sel juga dibagi menjadi dua, ada yang secara mitosis dan ada yang secara meiosis. Nah, seperti yang kalian tahu, di dalam inti sel tersebut terdapat materi genetik dalam bentuk DNA yang panjang membentuk kromosom, di mana di dalam kromosom itu terdapat berbagai protein. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih protein itu dibentuk di dalam tubuh melalui bantuan DNA dan RNA melalui proses yang disebut sintesis protein. Nah, sekarang kenapa sih kita harus mempelajari sintesis protein ini? Apa manfaatnya untuk kita? Coba sekarang Ibu tanya, siapa di antara kalian yang sering mudah lesu, lemas, galau? Nah, salah satu keadaan tersebut ternyata bisa saja ciri kalau kalian kekurangan protein loh. Kok bisa? Padahal makan saya selalu banyak. Makan banyak kalau tidak mengandung protein itu sama saja, karena protein sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, kalian dapat mendapatkan protein itu melalui makanan yang kalian konsumsi. Contohnya seperti daging, telur, dan susu. Nah, sekarang kalian tahu nggak apa itu protein? Nah, kita bahas dulu sebentar ya. Nah, protein itu merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Nah, sekarang manfaat dari kalian bisa mempelajari sintesis protein ini, kalian dapat mengetahui bagaimana protein itu dibuat di dalam tubuh. Selain itu, kalian juga dapat mengetahui kenapa sih bentuk rambut kita itu berbeda-beda, ada yang ikal, ada yang lurus. Hal tersebut karena materi genetik yang dibawa saat proses sintesis protein. Nah, kalian penasaran bagaimana prosesnya? Simak baik-baik video Ibu ya. Jadi, sekarang kita akan membahas materi mengenai sintesis protein. Dengan model pembelajaran Discovery Learning, Ibu harap kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Adapun tahapan kegiatan pada pertemuan kali ini terdiri dari stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Nah, sebelumnya kalian sudah menganalisis dan berdiskusi secara kelompok mengenai video sintesis protein yang Ibu share melalui link di Google Classroom. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan untuk melengkapi apa yang tidak kalian pahami. Jadi, simak baik-baik video ini ya. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Gambar apa sih ini? Nah, gambar di samping merupakan gambar dari struktur DNA. Coba kalian perhatikan. Nah, ternyata struktur dari DNA ini, dia memiliki dua pita atau yang disebut double helix. Selain itu, ada juga komponen lainnya yang terdiri dari nukleotida. Nukleotida ini terdiri dari 3 unit. Ada gula yang jenisnya deoksiribosa, lalu ada basa nitrogennya, dan gugus fosfat. Nah, untuk basa nitrogennya ini dikelompokkan, ada yang masuk ke kelompok purin dan pirimidin. Kelompok purin terdiri dari adenin dan guanin atau disimbolkan dengan huruf A dan G. Lalu pada kelompok pirimidin terdiri dari timin dan sitosin atau yang disimbolkan dengan T dan S. Nah, selain itu
Komponen lainnya ada ikatan hidrogen yang menghubungkan antar basa nitrogennya. Ada juga ikatan glikosida dan ikatan fosfodiester. Sekarang kalian perhatikan kembali gambar di samping. Nah, kalau yang ini gambar apa ya? Nah, kalau gambar yang ini merupakan gambar dari struktur RNA. Kalian perhatikan, kalau pada RNA, ternyata strukturnya dia rantainya tunggal. Hampir sama dengan DNA, komponennya itu dia memiliki nukleotida yang terdiri dari 3 unit. Namun di sini, gulanya ini jenisnya ribosa. Lalu ada gugus fosfatnya juga dan basa nitrogen. Bedanya pada basa nitrogennya itu, kalau pada DNA, pada pirimidin dia ada timin. Kalau di RNA, timinnya ini diganti menjadi urasil atau yang disimbolkan dengan huruf U. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar dari struktur DNA dan RNA, kalian bisa nggak sih membedakan strukturnya? Coba sekarang kita perhatikan lagi ya. Ternyata perbedaannya, kalau pada DNA, nah dia ini rantainya panjang dan strukturnya itu double helix atau memiliki 2 pita. Kalau pada RNA, dia rantainya tunggal, hanya 1. Perbedaan yang lainnya yaitu letaknya pada basa nitrogennya. Kalau pada DNA di kelompok pirimidin, basanya itu jenisnya ada timin. Kalau di RNA diganti menjadi urasil. Nah, kalian sudah bisa membedakan struktur dari DNA dan RNA. Sekarang kalian mungkin banyak pertanyaan yang muncul di benak kalian. Jadi sebenarnya apa sih DNA dan RNA ini? Apa fungsinya? Apa kaitannya dengan sintesis protein? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab melalui penjelasan berikut ini. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan molekul yang menyimpan materi genetik. Lalu apa sih fungsi dari DNA ini? Nah, fungsinya untuk replikasi DNA dan tentu saja untuk sintesis protein. Nah, sekarang gimana proses dari replikasi DNA? Secara garis besar, replikasi DNA ini prosesnya terjadi di inti sel, diawali dengan menempelnya enzim helikase di bagian awal atau permulaan untuk replikasi DNA. Menempelnya enzim helikase pada DNA ini menyebabkan rantai ganda atau double helix pada DNA ini terbuka atau terpisah. Nah, hal tersebut menyebabkan basa nitrogen yang ada di sekitarnya ini akan menempel pada rantai DNA yang terbuka tersebut. Lalu dia akan mengalami pemanjangan terus bereplikasi dengan bantuan enzim ligase. Setelah selesai, maka terbentuklah DNA yang baru. Ada 3 hipotesis mengenai replikasi DNA ini. Yang pertama, hipotesis konservatif. Hipotesis konservatif ini menjelaskan bahwa replikasi DNA akan menghasilkan DNA yang lama dan yang baru. Jadi bisa, ada yang lama, ada yang baru. Nah, lalu yang selanjutnya ada hipotesis semi konservatif. Menurut hipotesis ini, kalau DNA ini hasilnya dari replikasi akan menghasilkan DNA yang lama di satu rantai dan satu rantainya lagi DNA yang baru. Jadi saling berpasangan. Kan kalian tahu DNA itu double helix. Nah, jadi yang satunya rantainya itu yang DNA yang baru, yang satunya lagi rantainya DNA yang lama. Nah, lalu yang terakhir ada hipotesis dispersal atau dispertif. Menurut hipotesis ini, kalau hasil dari replikasinya itu hasilnya selang-seling antara DNA yang lama dan yang baru. Jadi di antara satu rantainya itu dia ada yang lama, ada yang baru, lama, baru, terus berselang-seling. Nah, seperti itu. Kalian sudah paham? Nah, kalau kalian sudah memahami tentang DNA, bagaimana prosesnya, lalu hipotesis, sekarang kita akan membahas yang selanjutnya yaitu RNA. RNA atau ribonukleik asid merupakan rantai tunggal polinukleotida yang menyimpan informasi yang mengarah pada sintesis protein. Perlu kalian ketahui ada 3 tipe RNA yang berperan dalam sintesis protein. Yang pertama ada RNA ribosom atau RNAR. Yang kedua ada RNA transfer atau RNAT. Yang terakhir ada RNA messenger atau mRNA atau juga bisa disebut sebagai RNA duta atau yang disingkat dengan RNAD. Nah,
Hubungan dari DNA dan RNA ini terangkum dalam dogma sentral, yang artinya merupakan sumber dari segala informasi. Mengapa demikian? Nah, coba sekarang kalian perhatikan. Konsep di samping menerangkan bahwa kunci dari sintesis protein yaitu DNA. Mengapa demikian? Nah, kita lihat. DNA ke sebelah kiri, dia mampu bereplikasi, memproduksi dirinya sendiri melalui proses replikasi tersebut. Lalu ke sebelah kanan, dia mampu mengawasi pembentukan RNA melalui proses transkripsi dan pembentukan protein melalui proses translasi. Sehingga komponen dari sintesis protein ini tidak lain dan tidak bukan DNA dan RNA. Setelah kalian memahami mulai dari DNA, mulai dari strukturnya, lalu struktur RNA juga, bagaimana hubungan keduanya, sekarang kita akan membahas mengenai mekanisme sintesis protein. Tadi setelah disinggung sedikit oleh Ibu, jadi sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein yang terjadi di dalam tubuh melalui bantuan DNA dan RNA. Sekarang kita masuk ke mekanismenya. Ada 2 tahap dalam proses pembentukan protein ini atau sintesis protein ini. Yang pertama ada tahap transkripsi, yang kedua ada tahap translasi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada transkripsi. Transkripsi ini merupakan proses pembentukan RNA di bawah arahan DNA. Mengapa demikian? Karena di sini DNA berperan sebagai cetakan untuk membentuk RNA. Proses transkripsi ini terjadinya di inti sel. Nah, ada 3 tahap dari proses transkripsi ini. Yang pertama ada tahap inisiasi atau permulaan. Yang kedua ada tahap elongasi atau pemanjangan. Yang ketiga ada tahap terminasi atau pengakhiran. Kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu inisiasi. Dimulai dengan RNA polimerase menempel pada daerah pangkal dari DNA atau yang disebut dengan daerah promoter, yaitu daerah awal. Lalu si RNA ini menempel di daerah promoter tersebut dan menyebabkan rantai ganda pada DNA ini terbuka. Lalu kita setelah itu masuk ke tahap yang selanjutnya. Setelah terbukanya rantai DNA ini, masuk ke tahap elongasi atau pemanjangan. Nah, setelah membukanya rantai DNA, maka nukleotida dari RNA akan melakukan pasangan basa dengan DNA. Nah, dengan bantuan RNA polimerase ini. Nah, contohnya seperti ini. Jika di rantai DNA ini terdapat basa ATC, basa nitrogennya ATC, yaitu adenin, timin, sitosin, maka dia akan berpasangan dengan basa nitrogen yang ada di RNA, yaitu adenin yang pada DNA akan berpasangan dengan urasil yang ada di RNA, karena ingat, di RNA tidak ada timin, jadi diganti dengan urasil. Lalu timin yang ada di DNA dia akan berpasangan dengan adenin yang ada di RNA. Lalu sitosin yang ada di DNA dia akan berpasangan dengan guanin yang ada di RNA. Nah, seperti itu ya. Nah, proses ini karena RNA polimerase ini terus menyusun rantai RNA, maka terjadilah pemanjangan rantai RNA terus sampai akhirnya kita sampai pada tahap terminasi atau pengakhiran. Nah, di tahap terminasi atau pengakhiran ini, ketika RNA polimerase terus melakukan proses pemanjangan RNA, dia akan sampai pada daerah terminator. Nah, di daerah terminator ini yaitu merupakan daerah akhir untuk mengakhiri di proses transkripsi ini. Nah, ketika sampai di daerah terminator, maka selesailah proses transkripsi, sehingga hasilnya dia akan menghasilkan RNA dengan tipe RNA messenger. Nah, jadi hasil dari transkripsi ini akan menghasilkan RNA dengan tipe RNA messenger. Nah, RNA messenger ini dia mempunyai 2 bagian. Ada bagian ekson dan ada bagian introns. Bedanya, di bagian ekson, kalau bagian ekson ini dia membawa kode untuk pembentukan protein. Nah, kalau intron dia tidak membawa kode untuk pembentukan protein. Sehingga sebelum dia melakukan proses selanjutnya, bagian introns yang tidak memiliki kode untuk pembuatan protein, dia akan dipisahkan dari RNA messenger ini dengan bantuan enzim spliceosome.
Jadi endoplesiosome ini dia akan memisahkan bagian intron dari RNA messenger sehingga tersisalah tinggal bagian ekson saja yang dibutuhkan karena dia membawa kode untuk pembentukan protein. Nah, setelah itu RNA messenger yang dia hasilnya dari transkripsi ini yang berada di inti sel, nah dia akan keluar dari inti sel, keluar lalu dia akan menuju sitoplasma. Lalu terjadilah proses selanjutnya yaitu proses translasi. Sekarang kita sampai pada tahap terakhir dari sintesis protein, yaitu tahap translasi. Translasi ini dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan. Nah, menerjemahkan apa? Menerjemahkan kode yang dibawa oleh RNA messenger menjadi jenis asam amino. Nah, di RNA messenger ini terdapat kode-kode yang disebut dengan kodon-kodon yang terdiri dari 3 basa nitrogen. Nah, jadi misalkan kodon yang ada di RNA itu kodenya AUG, maka akan diterjemahkan melalui proses translasi ini menjadi jenis asam amino metionin. Perlu kalian ketahui, ada beberapa jenis kodon yang spesifik untuk menerjemahkan asam amino. Ada yang dinamakan kodon start dan kodon stop. Kodon start ini terdiri dari 3 basa nitrogen dengan kode AUG. Nah, kalau kodon stop, dia ini dikodekannya dengan bisa UAA atau UAG ataupun UGA. Nah, seperti itu ya, ingat-ingat karena kodon-kodon ini akan berperan dalam proses translasi. Translasi ini terjadinya di ribosom. Tadi kan mRNA sudah berada di sitoplasma setelah proses transkripsi. Nah, di sitoplasma itu banyak organel sel yang berperan untuk sintesis protein ini adalah ribosom. Tahapan dari translasi ini sama seperti pada transkripsi, ada 3 tahap, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses inisiasi dimulai dengan menempelnya sub kecil ribosom pada RNA messenger, menempelnya itu pada kodon start. Nah, menempelnya di daerah kodon start yang menempel subunit kecil dari ribosom, lalu disusul dengan RNA transfer yang membawa antikodon, pasangan dari kodon di mRNA. Selain membawa antikodon, dia juga membawa asam amino yang akan disintesis. Nah, antikodon itu menempel pada kodon di mRNA, lalu mensinyalkan untuk subunit ribosom besar menempel pada mRNA juga. Setelah itu terjadilah proses selanjutnya yaitu proses elongasi atau pemanjangan. Nah, di sini proses pemanjangannya itu proses pemanjangan asam amino menjadi polipeptida atau protein. Nah, ketika antikodon dan kodon saling berpasangan, maka akan menyusun asam amino menjadi polipeptida di ribosom tersebut. Terus melakukan pemanjangan hingga akhirnya semua komponen di situ sampai pada daerah kodon stop. Setelah melakukan pemanjangan asam amino menjadi polipeptida, maka semua komponen tersebut ribosom itu akan sampai di kodon stop. Nah, antikodon dari RNA transfer itu dia akan sampai di daerah kodon stop. Nah, setelah sampai di kodon stop, maka berakhirlah proses translasi ini. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap pengakhiran, di mana setelah sampai di kodon stop, maka terlepaslah semua komponen. Yang tersisa hanyalah tinggal rantai asam amino atau polipeptida, atau yang kita kenal sebagai protein, sehingga terciptalah protein dari hasil translasi seperti itu. Nah, jadi kita sudah sampai di tahap terakhir dari sintesis protein ini, yaitu menghasilkan protein. Lalu akan dibawa kemana sih protein ini? Nah, protein ini akan dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai aktivitas sel, sebagai proses pembentukan struktur sel, dan lain-lain. Nah, karena kita butuh tenaga dari hasil protein ini, butuh sumber tenaga untuk melakukan aktivitas, olahraga, belajar, dan lain-lain. Nah, setelah ini kita akan membahas bagaimana asam amino yang diterjemahkan melalui kodon.
melalui bahasan yang bernama kode genetik. Sekarang kita akan membahas bahasan terakhir dari sintesis protein ini, yaitu kode genetika. Apa sih kode genetika ini? Kode genetika merupakan suatu pengkodean triplet basa nitrogen menjadi sebuah jenis asam amino. Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa di RNA messenger ini yang akan ditranslasikan atau diterjemahkan menjadi jenis asam amino. Sekarang coba kalian perhatikan tabel di samping. Nah, tabel di samping merupakan suatu jenis kode-kode yang akan nanti menerjemahkan. Nah, kode itu untuk jenis asam amino apa sih? Misalkan kodenya AUG, maka jenis asam aminonya yaitu metionin, seperti itu ya. Nah, untuk lebih memperjelas dan kalian paham juga, maka simak pembahasan soal berikut ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Di sini Ibu memiliki salah satu contoh soal mengenai sintesis protein. Kalian perhatikan, di sini pertanyaannya, berdasarkan rantai sense DNA yang akan ditranskripsi, maka jenis asam amino yang akan terbentuk adalah, nah kalian lihat di sini ada kode dari DNA yang akan ditranskripsi. Ingat lagi, hasil dari transkripsi itu adalah RNA messenger, di mana kodenya ini akan dibutuhkan untuk menerjemahkan jenis asam amino apakah itu. Nah, sekarang kita pasangkan kode yang ada di DNA dengan hasil dari RNA messengernya. Nah, di sini ada kode yang pertama yaitu AGC. Maka pasangannya yaitu A akan berpasangan dengan U. Karena ingat, di RNA ini adanya urasil, bukan timin. Lalu G akan berpasangan dengan C, dan C berpasangan dengan G, sehingga kode pertama yang dapat kita ketahui yaitu UCG. Kode yang selanjutnya yaitu TTA. Jadi akan berpasangan dengan, betul, pasangannya yaitu AAU. Selanjutnya ada kodenya GGA. Nah, pasangannya berarti CCU. Yang selanjutnya terakhir ada kodenya CGC. Maka pasangannya yaitu GCG. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita memperoleh kode yang hasil dari transkripsi yaitu berupa mRNA, nah ini merupakan kode yang ada di RNA messenger. Sekarang kita terjemahkan kode-kode ini menjadi jenis asam amino apa. Yang pertama ada kodenya tadi UCG. Nah, kita lihat ke tabel kode genetik, UCG ini jenis asam amino apa? Nah, ternyata setelah diperhatikan, UCG ini ternyata jenis asam amino dari serin. Nah, selanjutnya ada kode dari AAU. Nah, kita lihat, ternyata AAU ini kode atau jenis asam amino dari aspargin. Nah, selanjutnya ada CCU, yaitu jenis asam aminonya prolin, dan GCG jenis asam aminonya ini alanin. Nah, sehingga diperolehlah jenis asam amino dari nomor 1. Nah, hasilnya yaitu ada asam amino serin, aspargin, prolin, dan alanin. Nah, seperti itu ya, dapat dipahami. Selanjutnya, coba kalian selesaikan soal yang ada di bahan ajar latihan ketiga. Nah, kalian lanjutkan ya. Setelah pembahasan soal tadi, Ibu harap kalian lebih memahami mengenai sintesis protein ini. Sekarang kita simpulkan mengenai pembelajaran kali ini. Dapat disimpulkan bahwa DNA dan RNA merupakan molekul yang menyimpan informasi yang mengarah pada proses sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein dalam tubuh dengan bantuan DNA dan RNA. Nah, prosesnya terjadi dalam 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, coba kalian simpulkan juga mengenai sintesis protein ini di forum diskusi yang ada di Google Classroom ya. Selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan penugasan untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalian buat resume dalam bentuk peta konsep. Nah, peta konsepnya silahkan kalian kreasikan semenarik mungkin. Jika sudah, kalian upload tugasnya di Google Classroom di forum yang telah Ibu sediakan. Ibu juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua kelompok yang telah aktif dalam forum diskusi. Semoga kalian tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Semoga kita bisa segera bertemu dalam pembelajaran tatap muka.
Nah, selanjutnya Ibu ingin memberitahukan juga materi pertemuan minggu depan, yaitu mengenai struktur sel pada jaringan tumbuhan serta fungsi organnya. Jadi Ibu harap kalian bisa membaca terlebih dahulu mengenai materi tersebut. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.